Halo semua, ya jumpa lagi dan saya Erwin Pandi dari Winstocks Indonesia. Bagaimana trading hari ini? Hari ini IHSG oke ya. Ya awalnya memang pembukaan agak kurang oke, tapi lebih pada market antisipasi dengan pengumuman suku bunga Bank Indonesia. Tapi sebenarnya udah kayak ya kita udah tahu sama tahu dan semua para pakar ekonomi juga udah meyakini, banyak yang meyakini bahwa pasti akan menaikkan suku bunga nih Bank Indonesia. Ya, tapi banyak kan mungkin pada bilang ya 25 basis poin, tapi ternyata Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan 50 basis poin. Dan market menerima itu juga ya. Kenapa? Karena kita untuk ngimbangi suku bunga The Fed, yang mana suku bunga The Fed bahkan naiknya 75 basis poin. Jadi apa yang Bank Indonesia lakukan itu sudah termasuk ya oke lah ya, termasuk untuk ngimbangi dan dia tidak sampai 75 poin. Pada dasarnya termasuk oke lah. Naik tapi nggak terlalu ekstrim. Dan saya rasa pelaku pasar itu sudah merasa itu udah price in ya. Buktinya apa? Buktinya big banks yang kemarin koreksi sehat gitu, hari ini reboundnya luar biasa. BRI bisa naik 3%-an ya. BCA tadi berapa persen tuh? Nggak banyak sih. Hari ini praktis menurut saya IHSG itu di drive sama BRI lah ya. Dan di grup tadi kita udah call BRI ya. Pagi-pagi saya udah call BRI. Kalau ikut calling saya beli BRI tadi di harga 4.530. Wow, itu penutupannya mungkin setidaknya profit di BRI aja mungkin udah hampir 3%-an. Ya, berbahagialah yang ikut Winstocks Group. Oke, kita mungkin langsung aja kita lihat bagaimana pergerakan IHSG ke depan ya. Besok udah hari Jumat ya, hari TP ya. Banyak orang akan melakukan aksi taking profit ya. Apalagi mungkin setelah anti klimaks ternyata rudal nyasar, mereka meyakini bukan punyanya Rusia, terus jadi nggak terjadi perang tambahan lagi ya kan. Untungnya kemarin meetingnya mereka lagi di Bali. Saya yakin ketika para NATO, grup NATO itu negara-negara NATO rapat darurat, saya yakin mereka masih suasananya suasana semi holiday. Jadi mereka bisa berpikir dengan kepala dingin dan akhirnya itu bukan Rusia lah, itu Ukraine yang salah tembak rudal. Ya bagus lah gitu ya. Eh, Terus akhirnya BI juga sudah menaikkan suku bunganya dan ya semua sudah price in. Dan oh ya, kemarin The Fed juga ada sinyal-sinyal bahwa mungkin dalam beberapa waktu ke depan dia akan cenderung dovish. Artinya apa? Dia akan mengikuti keinginan pasar. Kalau kemarin kan hawkish, kayak hawkish itu elang ya. Jadi artinya apa hawkish itu? Kalau mamanya market teriak-teriak, bilangnya jangan naikin suku bunga, jangan naikin suku bunga, dia tetap kekeh dengan dia punya keputusan. Itu namanya hawkish ya. Pokoknya ngotot gitu ya, memaksakan kehendaknya dia. Sedangkan kalau dovish artinya seperti merpati ya, jadi jinak-jinak merpati, jadi dia cenderung untuk ya ngikutin deh, pasar maunya apa kita ngikutin. Tapi kayaknya nggak segampang itu ya. Saya lihat ke depan, saya agak khawatir The Fed mungkin akan bisa melihat bahwa apa yang mereka lakukan ini berarti udah benar nih ya, naikin suku bunga itu udah benar. Dan toh saat ini suku bunga juga belum turun, jadi kita naikin sekali lagi deh gitu. Bisa aja kayak gila ya bulan Desember. Moga-moga nggak terjadi ya, moga nggak terjadi. Oke ya, kita masuk ke chart, kita lihat. Nah ini dia. Oh sorry, belum. Ini composite Telkom, salah satu rekomendasi kita buat besok. Nah ini composite kita nih. Hmm. Ya persis mantul dari V-line ya. V-line kita itu kuat banget ya, beberapa kali kalau umpamanya dalam pergerakan dalam tren gitu ya. IHSG selama dia besar di atas V-line, saya udah bilang dia berpotensi masih ada dalam track tren yang terjaga, dan nyatanya ampuh banget V-line itu ya. Dan penutupan hari ini bisa ada di atas skyline, itu good newsnya ya, di atas 7.000. Harapan saya kemarin saya bilang berapa di 7.050, tapi penutupan ada di 7.044. Ya oke lah ya, selisih sedikit. Nah harapan saya besok penutupan hari Jumat, penutupan minggu ini ya, minggu kedua di bulan November, IHSG bisa di atas 7.100 lah at least. Di atas 7.080 oke. Kalau bisa dapat 7.080 sih menarik banget ya.
Dan hari ini asing membukukan net sell, masih net sell minus 179,3, tapi itu masih oke ya, aman, cukup aman. Dan transaksi hari ini cukup lumayan ya, 10 triliun. Kemarin sempat 9 triliun doang ya, terus habis itu naik jadi 13 kalau nggak salah. Oh, 11 triliun, 11,9 tepatnya. Terus habis itu hari ini 10 triliun. Oke, nggak apa-apa, aman. Terus bagaimana dengan sektoralnya? Kita coba cek sektoralnya. Wow, sektoral ya tertahan. IDX Basic masih koreksi tapi tertahan. Apakah akan ada technical rebound ya? Coba Bapak Ibu pantau besok emiten-emiten mineral. Saya lihat mineral masih oke lah ya, masih on the track. Terus habis itu, habis IDX Basic ada sektor consumer cyclicals. Tadi sempat rebound tapi menjelang penutupan mungkin atau mungkin tengah-tengah sesi 2 dia dibanting. Jadi harusnya masih, kalau saya bilang sih pada dasarnya trennya masih terjaga ya. Cuma tinggal dia apakah besok mampu naik kembali lagi di atas ini apa enggak. Terus habis itu energi, sektor energi pas banget ya, ketahan di level ini support. Moga-moga besok bisa rebound lagi. Tapi jangan dulu deh. Saya kok lebih suka dia batu bara koreksi, oil koreksi, jadi inflasi cenderung turun ya. Turun dulu deh. Sektor batu bara udah overheat menurut saya, udah oversold. Overbought, sorry. Sektor finance, nah, as predicted ya, dia bisa rebound karena suku bunga membawa sentimen positif. Jadi kalau orang bilang, Pak, naiknya suku bunga gimana dong buat sektor finance? Pasti bagus, karena mereka otomatis bisa mengenerate income lebih bagus. Sayangnya adalah potensi ada non-performing loan cukup besar, karena kita nggak tahu ke depan ada resesi gimana. Nah, kalau sampai resesi, suku bunga tinggi gitu ya, orang jadi malas invest gitu ya, malas ambil kredit bunga, atau kalau enggak, kalau udah punya fasilitas pinjaman ke bank, suku bunganya naik, otomatis jadi beban perusahaan juga bertambah tahun depan. Jadi ya naiknya suku bunga di kondisi saat ini untuk memerangi inflasi kayak pedang bermata dua, ada untung, ada yang tidak menguntungkan. Jadi ya kita kita pokoknya bereaksi terhadap apa yang akan terjadi nanti. Ya, nggak usah terlalu berpikir susah-susah, nggak usah terlalu galau-galau. Tahun depan resesi apa enggak, pokoknya kita jalanin aja. Pasti mereka sudah berpikir sih, kalau sampai resesi pasti ada jurus-jurus bagaimana sampai supaya resesi itu tidak terlalu parah. Itu sudah dipikirkan kok sama mereka, nggak usah khawatir. Apalagi Indonesia ini dalam kemarin di forum G20 ya, Indonesia cukup banyak menyita perhatian, maksudnya banyak para pakar ekonomi atau banyak petinggi-petinggi dunia itu pengen belajar dari Indonesia. Satu, bagaimana cara Indonesia menanggulangi COVID. Kedua, bagaimana Indonesia bisa dengan cepat keluar dari COVID dan keluar dari keterpurukan ekonomi dan mencatat pertumbuhan ekonomi yang bagus yang di atas 5,7%. Itu poin penting Indonesia. Harapan saya di 2023 Indonesia ekonomi bakal robust, masih akan robust ya. Oke, sektor healthcare masih bergerak dalam tren naik walaupun landai tapi oke. Nah, seperti saya sudah bilang, saya jujur saya tidak terlalu suka kalau sektor healthcare ini naik. Kenapa? Sektor healthcare ini identik dengan COVID. Angka COVID naik, sektor healthcare naik. Kalau angka COVID turun, sektor healthcare turun. Jadi saya lebih suka dia turun sebenarnya. Terus sektor industri ada perlawanan, mulai ada perlawanan. Kita coba pantau, kayak kelihatannya ini udah di bottom ya. Terus sektor infrastruktur juga udah di bottom banget, ini udah oversold. Makanya saya direkomendasi kali ini saya ada rekomendasikan Telkom. Tadi Bapak Ibu sudah sekilas saya sempat kasih lihat chartnya Telkom. Nah ini saya rekomendasikan. Consumer non cyclicals, stok defensif, saham-saham defensif, Unilever, Indofood, ICBP, ya potensi masih akan naik lagi. Jadi salah satu sektor anti badai ya. Jadi kalau sampai terjadi resesi, barang-barang mereka tetap barang-barang yang pasti akan laku terjual karena apa? Itu adalah barang consumer. Jadi anti badai ya, tetap harus jalan ekonomi lewat mereka pasti jalan. Nah, itu sebabnya mulai merangkak naik nih sektor ini. Terus sektor properti bikin lower low karena kecenderungan untuk kurang bagus ya.
penjualan properti. Tapi gini, properti sendiri di Indonesia, mungkin kalau jual rumah tapak mungkin agak kurang jual, maksudnya bukan jual rumah tapak, jual baik apartemen maupun rumah tapak, rumah tinggal lah ya, intinya rumah tinggal. Sekarang lebih pada recurring income. Jadi pada mereka yang mereka issue, yang mereka angkat adalah apa? Adalah mall rame, sewa mall rame. Jadi perusahaan-perusahaan properti yang menyewakan properti mereka di mall itu memperlihatkan suatu kinerja yang oke. Jadi harusnya itu jadi katalis buat properti. Tapi untuk penjualan tapak, saya rasa belum sampai bilang, oh penjualan properti naik, belum. Ya, masih di situ-situ saja, apalagi ditambah dengan isu hari ini BI menaikkan suku bunga. Otomatis apa? Otomatis KPR, bunga KPR naik. Nah, tinggal insentif dari pemerintah untuk supaya penjualan tetap terjaga. Contoh dari penghapusan PPN mungkin untuk harga sekian-sekian, insentif-insentif lain lah ya pokoknya. Pinter-pinternya lah mereka. Makanya saya sebenarnya properti saya masih stay away dulu lah. Sektor tekno, e-commerce. Nah, kedepannya e-commerce ini masih akan menarik menurut saya, apalagi ketika 2023. Ekonomi Indonesia salah satunya nanti akan ditopang oleh sektor digital ini ya, e-commerce. Nah, apalagi kita menanti IPO dari Traveloka. Dan saya lihat IPO dari Beli kemarin juga cukup sukses. Sahamnya juga nggak kayak yang lain. Ini sahamnya udah naik 5%-an lagi. Menarik. Jadi saya lihat baik Beli maupun Goto juga menjelang pembukaan locknya juga menarik untuk dicermati. Begitu pula dengan Bukalapak. Saya sih lebih concern ke Goto, ya, Goto dan Beli. Kalau Buka saya kurang cocok dengan emitennya. Jadi saya nggak terlalu concern di situ. Jadi menarik nih ya, sektor tekno menarik, dia udah di bottom banget, dari support banget, harusnya masih bisa rebound. Sektor transportasi, last but not least, sektor transportasi masih belum bakal kemana-mana. Walaupun industri logistik rame ya, kiriman online rame, tapi sektor ini lebih dipenuhi dengan logistik yang barang-barang seperti perusahaan kayak angkutan antar pulau atau tanker ya, memuat bahan bakar BBM atau mungkin batu bara gitu, itu lebih itulah ya yang menarik gitu ya, dan mungkin kedepannya jadi salah satu penggerak sektor ini gitu. Dan saya nggak tahu kenapa ini turun terus, dan ini apakah berarti kalau dulu kan ada isu nggak ada kapal, mau kirim barang susah, nggak ada kapal dan lain sebagainya. Nah, hari-hari ini mungkin kapal udah lebih gampang kali ya, jadi membuat sektor ini jadi turun. Intinya about supply and demand sih pasti ke depannya. Oke, itu sektoral kita, market review kita untuk perdagangan di akhir minggu kedua bulan November. Sekaligus juga antisipasi pergerakan di minggu ketiga bulan November ya, apa yang tadi saya bagikan. Dan ya, kita masuk segmen berikutnya, yaitu rekomendasi saham apa aja sih yang bisa kita perhatikan untuk perdagangan tanggal 18 November 2022. Pertama adalah Bevin. Nah, Bevin ini udah lama ya nggak kita perhatiin ya. Nah, ini dia lagi di bawah, lagi sideways, bergerak sideways, dan dia mungkin dalam waktu dekat bisa potensi breakout. Coba kita pantau-pantau dulu ya, Bevin. Habis Bevin ada Mark. Mark ini juga menarik, dia ada di support ya. Jadi saya cenderung kalau kayak gini kita cari saham-saham yang lagi di support ya, supaya potensi naik. Lagi di support, potensi untuk naik lagi ke depan cukup bagus. Ini transaksi juga oke, besar. Ya, silakan diperhatikan Mark ini. Habis Mark ada PNLF. Kenapa saya bilang PNLF? Karena dia udah sempat naik isu PNLF mau dibeli oleh MUFG, tapi mereka batalkan. Nah, terus kan ambiar tuh. Nah, sekarang dia mulai rebound lagi. Jangan-jangan ada pembeli lain yang siap beli lagi. Nah, ini mulai digoreng lagi nih. Kemarin tuh kalau nggak salah MUFG dan Sumitomo yang kepengen beli.
Nah, setelah MUFG mundur, apakah gantian yang satunya mau beli juga? Panin Financial. Habis PNLF ada Astra International. Nah, ini yang saya bilang. Astra International ini saham sektor sebenarnya kelas berat ya, ini kelas berat. Industri ini juga kalau boleh saya bilang juga kita ngeri-ngeri sedap. Kenapa? Karena salah satu industri yang mungkin dalam kurun waktu 3 tahun ke depan sampai 5 tahun ke depan bakal diserap habis-habisan karena peralihan pemerintah kan ini sekarang menggalakkan penjualan kendaraan mobil listrik. Dan Astra International ini saat ini kan banyak penjualannya lebih ke konvensional ya. Nah, pasti akan terkena dampaknya. Jadi ini mungkin saya lebih ke trading pendek dulu ya, technical rebound ke level T2 ini 6.600-an atau sampai batas maksimumnya ke T3 6.775. Habis antara Astra International terakhir adalah Telkom rekomendasi kita. Kenapa saya rekomendasikan Telkom? Dia lagi di bottom banget. Dan Telkom ini kan saya juga bingung kenapa dia turun. Apakah karena dia punya porsi saham Goto besar dan nanti kalau Goto lagi habis dibuka locknya dia terancam, sahamnya terancam ambrol sehingga membuat dampak yang negatif buat Telkom. Semoga enggak. Karena apa? Telkom itu dia punya rencana jangka panjang, ya jangka panjang terhadap industri startup. Nah ini hari ini kalau nggak salah ada di berita di koran media kontan. Saya lupa saya sudah share apa belum di lewat grup apa channel. Nanti coba saya lihat lagi. Nah harusnya ke depan dengan naiknya sektor teknologi, harusnya ini juga terkena impact-nya. Sedikit banyak lah ya. Tapi bobotnya juga berat. Tapi ya good news-nya adalah dia ada di support. Jadi potensi naik juga upside-nya juga masih terbuka lebar. Lebih kepada spekulasi, belum untuk buy and hold untuk invest. Oke, ya itu rekomendasi kita untuk perdagangan esok akhir minggu tanggal 18 November 2022. Oke, Bapak Ibu semua, itu video market review rekomendasi kita untuk perdagangan tanggal 18 November. Semoga apa yang saya bagikan bisa berguna dan besok market bisa bersahabat dan bisa memberikan kita cuan lagi. Oke, sampai jumpa semuanya. Jangan lupa bikin trading plan. Stay safe, stay healthy, and God bless you all.